Bertutup yang sudah ngopi dan kalau buntu yang angin kencang atau buntu jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash shuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurat wal Injil was Zabur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وصدق رسوله. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim dan ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, tokoh adat, para pemerintahan, TNI dan Polri, RT dan RW, ketua Masjid Al-Ikhlas, dan semua para pengurus, para jajaran-jajarannya, yang tua-tua tidak disebut namanya, yang muda-muda pun tak disebut gelarnya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini kita ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid ini dalam rangka berqiyamul lail menghidup 17 di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Malam 17 dari mulai semalam malam 16 itu kalau mazhab Imam Syafi'i salat tarawih witirnya dia ditutup dengan doa qunut. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i biasanya dia masuk malam ke-16 di witirnya ditutup dengan doa qunut maksudnya. Kalau Imam Abu Hanifah dari awal tarawih sampai akhir dia pakai qunut. Tapi kalau Imam Malik tidak pakai doa qunut. Bapak Ibu sekalian, pas momentum malam ke-17 Ramadan ini adalah momentum memperingati nuzulul Quran atau diturunkan Al-Quranul Karim. Dalil pertama yang dibaca Qari tadi di dalam surah Al-Baqarah, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi di bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakni Al-Quran ini merupakan menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana yang merasa dirinya manusia. Dan dengan petunjuk itulah yang bisa membedakan seseorang yang mana benar, yang mana salah, yang mana maksiat, yang mana taat, yang mana baik, yang mana buruk, yang mana syurga dan yang mana neraka. Dalil berikutnya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Di malam yang penuh dengan keberkahan, diliputi dengan seluruh alam semesta, berkah seluruhnya, itu diturunkan Al-Quran Al-Karim. Dalil yang berikutnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar.
Dan dalil lagi yang berikutnya yang menguatkan, menunjukkan Al-Quran diturunkan pada malam ke-17, ada bunyi ayat yang mengatakan ulama mayoritas, jumhur ulama sepakat seluruhnya, kebanyakan jatuhnya dengan dalil kalimat ayat inilah menjadi rujukan bahwa diturunkan Al-Quran pada malam 17 di bulan Ramadan. Di situ ayat menyebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari diturunkan Al-Quran adalah hari dipertemukan kedua pasukan. Apa maksudnya? Terjadi perang Badar. Kapan? Di siang hari tanggal 17 di bulan Ramadan terjadi perang Badar. Umat Muslim berjumlah 300, pasukan kafir berjumlah lebih dari 1000. Dalam keterangan yang lain berjumlah 3000 pasukan. Malam harinya diturunkan Al-Quran. Inilah dalil yang menunjukkan dari jumhur ulama bahwa mufakat dengan berdasarkan tahun itu ayat diturunkan, kapan turunnya, sesuai dengan keadaan yang ada terjadi pada masa itu, jatuhnya di malam 17 di bulan Ramadan. Sepakat. Walaupun ada sebagian pendapat yang qalil, para ulama sebagian sedikit, ada yang mengatakan di malam 19, ada yang mengatakan di malam 21, ada yang mengatakan di malam 23. Tapi ini pendapat terbatas, pendapat ibarat 100%, cuma sepersekian persen. Tapi pendapat yang paling banyak sepakat jatuhnya di malam 17 di bulan Ramadan. Intinya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, titik, tidak pakai koma. Tapi kalau yang namanya secara spesifik menyebutkan keterangan ayat yang kami sebut tadi, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Hari diturunkan Al-Quran adalah hari dipertemukan kedua pasukan yang dikenal dengan perang Badar. Ini terjadi waktu itu tepatnya di tanggal 17 di bulan Ramadan. Malamnya Nabi sedang uzlah, menyendiri. Bapak Ibu sekalian, jadi kita perlu menyendiri. Menyendiri kita ini bukan mancing, bukan. Menyendiri kita ini asyik dengan Allah Ta'ala. Kalau baca kita ini di rumah kita, buatlah ruangan untuk kita berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Untuk kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala, untuk kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Kapan? Di waktu keheningan malam. Di saat manusia tidur, disitulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi di Gua Hira, akhirnya turun juga itu surah Al-Quran. Awalnya Allah menawarkan kepada langit, memberikan amanah Al-Quran kepada langit, langit tak sanggup menerima. Allah memberikan amanah Al-Quran kepada air di laut, laut tak sanggup menerima. Allah menawarkan Al-Quran diturunkan amanah kepada bumi, bumi tak sanggup menerima. Alam semesta tak sanggup menerima. Ketika Allah ingin menurunkan Al-Quran kepada gunung, gunung pun tak sanggup menerima. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabal, seandainya Al-Quran kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, sudah pasti kata Allah Ta'ala kalian akan melihat gunung hancur luluh lantak, begitu takut mengemban amanah Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka memikirkan hal yang demikian. Al-Quran ketika Allah turunkan kepada Nabi SAW, dari Allah 30 juz transit ke Lauhul Mahfuz, tidak sekaligus ke Nabi-Nya maksudnya. Kemudian ke Baitul Izzah, dia bertahap, step by step, sedikit demi sedikit. Pertama mula-mula yang diturun surah Al-Alaq. Al-Alaq pakai ain.
segumpal daging. Kalau al-falak di waktu subuh. Kalau al-falak pakai kaf itu namanya ilmu perbintangan. Tapi kalau al-alaq segumpal daging. Waktu turun malaikat Jibril, di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali reaksi pengalamannya berhadapan langsung dengan malaikat Jibril. Di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra. Nabi tidak baca. Maka taqra. Apa yang harus kau baca? Ya Jibril. Di dekatnya lagi, Iqra. Apa yang harus kau baca? Sampai 3 kali. Iqra. Waja'alnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan ilmu dari sisi kami, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali turun 5 ayat ini. Pertama kali turun. Itu reaksinya badan Nabi panas, dingin, keringat, menggigil. Oleh itu setelah ketika reaksi terjadi kalau terjadi interaksi dengan makhluk yang tidak nampak kasat mata, contohnya jin misalnya, mungkin sudah pernah alami contohnya jin. Tapi bedanya kalau jin itu kesannya, image-nya menakutkan, tapi ini dia berbeda. Ya, kalau ini membuat merinding bulu kuduk, merinding itu merinding juga, tapi tidak sama merinding. Tapi yang jelas dia berbeda karena dia karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya wahyu Allah Taala. Waktu itu Nabi menggigil. Apa ini maksudnya? Apa hikmahnya? Nabi itu kan Nabi Ummi, Nabi yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Tapi Nabi tak pandai membaca, tak pandai menulis, bukan berarti Nabi itu buyan, bukan. Kalau kita ini, kalau memang buyan, tak tempeannya, memang buyannya memang. Kalau Nabi tak kata para Nabi dan Rasul sifatnya yang namanya jahil, sifat Nabi satu siddiq, ya, jujur, mustahil kadar, dusta lawannya. Amanah, dapat dipercaya, mustahil khianat. Tabligh, penyampai, meskipun wahyu itu menegur diri Nabi sendiri, Nabi sampaikan. Dan keempat sifat Nabi fatona, cerdik, cerdas, pandai, mustahil, jahil, bodoh, bengak, buyan. Itu kalau Nabi. Ya, apa hikmahnya? Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis. Hikmahnya tunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buatan karangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna, Bapak Ibu sekalian. Uang itu baik bukan karangan Nabi, masih banyak uang kafir yang menyangka itu cuma karangan Nabi Muhammad. Syairnya begitu indah, tapi buktinya ketika dibuktikan Nabi memang tidak baca, tidak baca, tulis, Bapak Ibu sekalian. Tapi Nabi meskipun tidak baca, tidak baca, tulis, Allah langsung yang mengajarkan. Begitu diberikan tangan, ya, kapal sudah mati. Ada yang sampai, aduh, Masya Allah, tabarakallah. Kalau Nabi berbeda, jauh beda. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu anggaplah kita ambil singkat cerita sampai jam berapa Pak di sana? Bebas. Ini ada mau. Sama 2 jam lagi. Mau kata boleh. Kalau tiga schedule itu jam 10 dah lama macam ini. Paling lama 10 ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Al-Quran sempurna menjadi 30 juz, singkat cerita. 30 juz, 114 surah,
6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. Cuma anda pernah ceramah pada macam ini protes kok. Salah, ini bukan 6.666 ayat. Yang benar 6.236 ayat. Mana gila ini? 6666 itu di dalam tafsir Syekh Soi, syarah dalam tafsir Jalalain. Siapa yang ngomong itu? Imam Syafi'i. Termasuk awal kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah 6.666 ayat. Hitungan 6.236 ayat, 6236 itu menurut hitungan qiraat Imam Hafiz dari Imam Asim. An-Asim tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang mana yang benar kalau 6666 betul, 6236 juga betul. Jadi kita ini jangan galak gampang-gampang nyari wong. 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf di tafsir Syafi'i. Di dalam tafsir yang lain 1.027.000 huruf. Aku tidak pernah hitungnya. Mengaku menghitung ngepek di kita, ngambil di situ kita sampai ke. Karena ulama salaf dulu memang dihitung dunia. Kita lima menghitung. Kadang-kadang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, dari Al-Quran berjumlah sempurna 30 juz. Berjumlah 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, dan 1.025.000 huruf. Al-Quran, Quran yang berasal dari 3 kata: qara'a fi'il madhi, yaqra'u fi'il mudhari', kemudian Qur'ana, Qur'an yaqra'u Qur'an, tapi bukan dibaca Quran. Kenapa tidak dibaca huruf jar baik Qur'ana atau dia Qur'ana? Kenapa dia dibaca Qur'ana? Setelah dipelajari ternyata ini isim Qur'ana. Isim apa? Ini namanya isim alladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Ada yang tersirat dari Qur atau alif mad badal tegak ana. Qur'an apa artinya? Tidak ada mukjizat yang terbesar kecuali Al-Quran. Kalau dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, Quran ini Masya Allah, tabarakallah, hebat, sempurna, perfect Quran. Cuma manusia kadang-kadang nggak remeh sama Quran. Ini yang kadang-kadang sedih. Bapak Ibu sekalian, juga tolong perhatikan kali ini dengan barokah. Tolong hormati Al-Quran. Kadang-kadang mohon maafnya, makna Al-Quran tak lekat di dalam otak, di dalam dada kita. Kalau kita sama Quran beda kata ada. Contohnya, maju Yasin duduk ke sejadah sama kakinya. Itu kata ada namanya. Maaf, apalagi dilempar guntal. Al-Quran itu Allah turunkan di gunung-gunung hancur. Bapak Ibu sekalian, jangan kita dudukkan sejadah dengan kaki. Ada 25 adab akhlak terhadap Al-Quran. Dia harus duduknya di pucuk ini kita, di atas lutut kita. Jangan kita sejajar dengan kaki. Tidak boleh haram. Apalagi saya pikir dilempar wajarlah ngaji popol terus dapat masuk. Kami adab dengan Quran itu. Maaf Bapak Ibu sekalian. Sikap lagi, kalau tulis undangan jangan pakai kalimat Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak usah. Itu kalimat Quran. Itu undangan. Kalau ditulis kalimat Quran, kaki undangan itu dibaca, dikapake, dilangkai, ditijak. Siapa yang berdosa? Yang nulisnya berdosa, yang melangkainya berdosa, yang tijaknya berdosa. Kalimat Quran itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh
dengan kaki. Itulah kenapa kita hidup kita tidak berkah, karena kita tidak pakai adab dengan Quran. Apalagi baca Yasin atau ya cara tua, nama dia tua, bapak sekalian maaf, dan cuma minta maaf. Nak buka Quran itu jangan pakai baju muda. Cara tua buka, jangan kenapa? Astagfirullah, iya memang tidak najis, cuma adabnya, adabnya. Ini juga kadang-kadang kita hal yang sepele kalau itu anggap sepele, tapi tampaknya fatal, Bapak Ibu sekalian. Ya Quran ini dia disanjungkan, dia muliakan, ya. Termasuk saking mulianya itu Al-Quran, perempuan yang berhalangan lain haram baca Quran. Apalagi disentuh, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kecuali ada bab-bab dalam kondisi darurat, Quran nyampak, ambil dulu lama. Quran pelecehan aja ambil dulu, kubur kaki dilindas oleh mobil. Dalam kondisi darurat boleh, tapi dalam kondisi yang tidak darurat jangan. Perempuan yang berhalangan baik lagi diharamkan untuk membaca Quran. Kenapa diharamkan? Untuk menjaga marwah, untuk menjaga marwah kalimat Al-Quran Karim. 4 mazhab sepakat perempuan berhalangan tidak boleh baca Quran kecuali sebahagian. Ba'dul Hanafiyah, pengikut dari mazhab Imam Hanafi, membolehkan dia membaca Al-Quran bagi si penghafal Al-Quran yang lemah hafalannya, daya ingatnya mudah lupa, boleh dikerjakan. Tapi selain itu haram tidak boleh. Mazhab mufakat, mazhab belakang. Ini Bapak Ibu sekalian. Oh jadi Pak Ustaz kalau itu berhalangan tidak boleh baca Quran dalam hati, dalam hati. Tapi ketika kaget, astagfirullah, boleh. Yang tidak boleh itu faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sempurna kalimat Quran. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah, boleh. Kalau potongan boleh Pak. Yang tidak boleh itu sempurna kalimatnya. Contoh, mendapat nikmat, alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh tahu. Kalau perempuan berhalangan melihat sesuatu yang takjub, subhanallah misalnya, boleh. Yang tidak boleh, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh. Yang tidak selanjutnya. Kalau potongan-potongan bagian ayat boleh. Kalau sempurna kalimat Quran tidak boleh. Itu diharamkan. Saking begitu amat agungnya kalamullah Qadim. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kalau pacar, kalau besar, yang punya anak, yang punya cucu, jangan tidak kadang yang baca hafal Al-Quran. Bapak Ibu yang punya anak, yang punya cucu, menunjuk spirit dia semangat supaya dia hafal Quran. Masukkan pondok pesantren tahfidz, benarkan bacaan Qurannya, baguskan. Kalau dia baca di pendalam dadanya 30 juz, Masya Allah, ketuanian. Kita punya anak, punya cucu, itu aset kita kaget. Diumumkan dalam hadis, dijelaskan anak cucu keluarga yang hafal Quran kaget disayembarakan di tengah keramaian, sama seperti ketika dia mendapatkan seperti semacam trofi atau mendapatkan piagam penghargaan, kehormatan di tengah keramaian. Di situ kaget dipakai mahkota bentuk penghormatan. Kalau bahasa kita saksikan oleh kalian, si fulan binti si fulan akan dipakaikan mahkota dari surga. Dan ini anak nanti kelak bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada 10 keluarga yang nyata-nyata divonis ahli neraka. Ini hadis itu mutawatir, Bapak Ibu sekalian. Yang nyata-nyata divonis ahli neraka, asal dia bukan kafir, pacak ditolong.
10 keluarga. Bukan 10 orang, 10 keluarga. Keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak. 10 keluarga. Dalam keterangan yang lain, dia pacak nganjuk syafaat sebanyak 70 keluarga. Si penghafal Quran. Jadi kita ini sudah jadilah alhamdulillah. Anak cucu kita kalau baca jangan. Enjuk spirit, enjuk semangat modal tadi. Bapak Ibu sekalian, di perkembangan ini baik, yang hafal Quran, waktu kami melok anak kami wisuda kemarin tahfidz, dihadiri sama Pak Mansuri Ali, ada Profesor Said Aidil Al-Munawar, dan mereka ternyata sudah membentuk tim kerjasama. Jangan di akhirat, di dunia ini Pak Mansuri Ali dengan lantangnya menyampaikan dalam sambutannya berkata beliau, bagi mereka penghafal Al-Quran silahkan sekolah dari mulai pendidikan sekolah SD, dari mulai pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan dokter digratiskan. Hebat itu Quran. Baru dunia, belum di akhirat sana. Nak sekolah dokter Pak, besar biayanya. Ini dia ada fakultas baru kedokteran. Itu diprioritaskan bagi penghafal Quran yang 30 juz, dan dia kalau baca pesan dia dan tentu tidak menghafalnya dan dia kecewa ketika dia tes ada yang belum dia kecewa. Dia memprioritaskan bagi mereka penghafal Al-Quran, silahkan dia nak sekolah di tempat kami gratiskan, bahkan kami bantu untuk support beasiswa kemana dia. Dia nak berangkat dari situ, dia nak ke Mesir, dia nak kemana menjadi profesor saya lagi Al-Munawar. Kalau zaman dulu Kapoldanya Pak Izzat Padri, kami punya morpot di Masjid Darul Takin PHDM Kaledoni, cuma hafal 5 juz dia. Masuk lagi Polda, dites, persyaratannya lengkap, administrasinya Pak, Masya Allah, tidak banyak label, masuk sekarang dulu di Bimasnya. Barokah Al-Quran di juz tidak apa-apa sekarang, tidak dapat lagi mungkin minimal 20 juz atau 30 juz. Itu barokah Al-Quran. Untuk di dunia, di akhirat dah pasti. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Nabi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya para pembaca Al-Quran telah akan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat pasti akan itu Al-Quran memberikan pertolongan bagi para pembaca. Itu Al-Quran nyari. Anggaplah kita ini alhamdulillah minimal majlis sudah alhamdulillah, syukur. Bapak Ibu sekalian, kalau baca ini pesan Nabi yang ngomong dalam hadisnya. Puji Nabi ngomong, aku menginginkan setiap umatku mereka hafal surah ini. Aku menginginkan setiap umatku mereka hafal surah ini. Yang kalau dia hafal surah ini, maka dia akan selamat di dalam kubur. Atau kan surah apa? Wahiyya tabarakalladzii biyadihil mulk. Itulah surah Al-Mulk, juz ke-29 pangkal. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak sayang dengan sang bini, ajarin bininya suruh ngapal. Cuman Bapak jangan suruh ngapal, Bapak pada ngapal. Ibu dan saya satu lagi, ajarin lakinya supaya dia ngapal, sama-sama ngapal. Sehari saya berapa ya Pak? Al-Mulk 30. Yasin berapa ya? 83. Hafal mana? Al-Mulk sama Yasin. Yasin, mau sabri. Yasin tidak dikepukul lagi, walaupun terdapat ujung-ujungnya jauh. Dan dilarang. Bapak, kalau pengen selamat Pak dalam kubur, kita ada dewan. Di dunia ini banyak dewan ketika kita susah. Ada tempat berkeluh kesah, mengadu. Ketika kita dewan, dia kejar masih ada orang masuk di kubur. Dan
petasan. Tak ada petas lagi dikubur. Nak lari ke mana? Renyah ke sana. Siapa yang lewat itu? Ini al-muluk ini. Kata Nabi, man qara'a tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir fi kulli lailatin. Siapa orang yang membaca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam, keterangannya dua, riwayat yang berbeda. Pertama, qara'a, barang siapa yang membaca. Keterangan yang kedua, man hafadha, siapa yang menghafal. Apa bedanya membaca dengan hafal? Kalau dia baca, nak tengok kepean dulu. Artinya kalau tidak tengok kepean, tidak dibaca, karena tidak hafal. Tapi ketika dia hafal, tanpa tengok kepean, dia baca-baca. Di pojok pesawat dia bisa baca. Tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Di pojok kapal laut, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sambil mentor, wa huwal azizul ghafur, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, sampai qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. 30 ayat. Sambil ngetek, sambil beca, sambil ngojek, sambil mokar, sambil parkir, sambil pegawai, sambil masak, sambil nyuci, dalam misi tidak boleh. Baca dibaca, kalau dihafal. Kalau ini sudah disimpan mendarah dan mendaging di dalam dada, bagi sekalian percayalah apa yang diomongkan Nabi. Apa kata Nabi? Hiyal madiyah. Surah itulah nanti yang akan menjadi pelindung. Hiyal tunjiyah. Surah itulah nanti yang akan menjadi penyelamat. Tunjiyahu min adzabil qabr, menjadi penyelamat dari siksa di dalam kubur. Katakanlah yang mati ini umur tahun katakanlah. Tapi dia hafal, dia baca ini terus. Dalam keterangan dijelaskan dalam hadis riwayat, ketika malaikat nak ngebuk, ada surah ini, ada surah ini. Tidak baca sampai dia mengadu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, bagaimana cerita ini? Sudah kata Allah, dan seorang dari Tuhan Muhammad. Dan surah ini tidak meninggalkan semuanya itu hatta yadkhulul jannah, sehingga dia dimasukkan surga Allah Ta'ala. Cuman Allah Maha tahu juga bahwa segala jalan tentang surah dia semuanya dengan publik boleh. Intinya sholat, baca ini juga, baca ini juga. Anggaplah ya dia semayang cuman masih ada dosa, masih ada dosa selain dosa yang tidak ada parah syirik, insyaallah aman. Ini Nabi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan tidak ada hafal, minimal tidak baca hafalnya, jangan tidak kita baca dan jangan kita lewatkan pada tiap-tiap malam. Dibaca terus, insyaallah lama-lama akan lekat walaupun ada lekatnya. Bapak kalau baca ini sampai berdarah dan berdaging sampai ke mati lagi. Bapak Ibu sekalian, surah Al-Mulk kalau baca. Dan di dalam Quran ini sempurna atau galau. Ustaz, aku punya anak aku tak bantah lawan yang makmur bila dari yang pada cucu emak itu juga. Bapak Ibu sekalian, solusinya yang punya anak, yang punya cucu, yang gelap melawat, yang susah diatur, balik kakek, baca ke surah Ali Imran ayat nomor 83. Surah apa? Ali Imran ayat nomor 83. Dia telinga sebelah kanan ketika dia tertidur. Waktu kami ngaji dengan kiai di dalam tafsir Sawi, di situ dijelaskan, siapa yang membaca surah ini, jangankan dengan manusia, binatang buas lagi nurutnya. Hebat kita Quran. Musannif pengarang kitab itu menjelaskan di dalam kitabnya Mukjizat Al-Quran. Siapa yang membacakan ini surah dengan binatang buas sekalipun, qadarullah, izin Allah Ta'ala dia dari binatang yang tunduk. Dibaca ketika dia tertidur. Apa bunyinya? Apa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal
bisa. Itu untuk laki, untuk bini bisa juga. Bini yang galak berkantor dengan laki bisa. Bini yang galak acak-acak nopel laki itu bisa. Jadi kita balik ini kok, siapa yang tidak duluan kena baca aja. Ini saling baca. Pokoknya ibu sama bapak sama sampai ikutlah. Siapa yang tidak duluan kena baca. Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah kami alami ini. Kami dulu pernah tinggal di Kancil Putih waktu masih punya nasi kalau lebih kurang tahun 2011, 2011, 2012. Waktu itu dibentuk panitia kurban. Nah, sapi ini ngamuk pernah. Sapi ngamuk, didorong sana, didorong sini, dicekek sana, disentak sana, ditarik sini, dapat beri binatangannya. Dan kami inisiatif teringat, ya Allah, aku dulu pernah ngaji, coba aku praktekkan. Ada seekor sapi yang lagi dewean, dikebet di dekat pohon, coba-coba aku bacakan itu sapi. Maka kalau dia ngomong sama sapi dong, aku baca ke kuping sebabkan sapi itu suri leher hewan. Apa yang lagi indahnya berdoa walahu aslaman fisana batibagam tau'awa karhawa ilai berjauh terus ulang lebih kurang 5-6 kali Pak. Allahu Akbar. Sapi itu tegak dan itu duduk dan zzz langsung duduk. Masya Allah, itu hebat ini Quran. Cuma dengan catatan yang baca kenyot yang ikhlas dan yang baca juga bacaan Qurannya benar. Kalau bacaan Quran salah-salah, sapi itu bukan duduk, nanduk itu kecernya. Sapi lagi ingat dengan itu salah-salah baca. Iya, pokoknya kita paham. Itu Bapak Ibu sekalian, itu firman Quran. Dan hati dulu. Tapi kalau dibaca kok ngapa juga masih tidak menurut kantor berproses. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita introspeksi dulu. Ngapalah berterabatan. Yang jelas pepatah mengatakan ma fil aba fil abna. Maka tinggal laku anak kayak terbang. Sebenarnya dia fotokopi mbak bapaknya itulah duplikat mana? Atau mungkin proses pertemuannya dulu. Mohon maaf, uang ini kan kadang-kadang Pak kita bilang waktu masa jahiliyah dulu, kapan ada hubungan sama istri, mabok dulu. Mungkin. Ya wajar kalau budak kecil. Ini misalnya, atau yang kita enjoy konsumsi makannya dari mana? Nah, itu berproses. Bapak Ibu sekalian, kamu tidak ada cepat dia ada responnya. Tapi ketika yang itu bersih, yakin dan cepat itu responnya insyaallah. Dan kami sudah mengalami Bapak Ibu sekalian, dan itu sudah terbukti hebat itu Al-Quran. Apalagi masih banyak lagi. Kalau nak mati susah nak mati, la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak hidup dulu ya. Sistem yang kedua, kami dulu punya dan cukuplah dia ni ada penyakit stadium 4 liver yang mening badannya, tapi lama tidak mati-mati. Nah kami ketua PT waktu itu dan seperti namanya minta tolong doanya Ustaz supaya orang angkat ini dijuk jalan terbaik menurut Allah Ta'ala. Ya Allah, sakit aku liver stadium berapa 4 katakanlah pernah bisa puji dokter ngomong dengan tubuh cuma tidak mati. Lalu pun tidak mati disiksa kasihan Ustaz ini. Ya Allah, ini kita minta sama Allah ini jangan dia bakal mati jangan. Sampai senjata terakhir pertama kita baca surah Yasin dulu Pak. Yasin itu fleksibel segala macam dipakaikan. Uji Nabi Yasin iman Qur'an tergantung niat orang yang macam. Itu bacaan surah Yasin tergantung niat orang yang macam. Kalau ada dalil Iqra
musim terakhir baca surah Ar-Ra'd, guntur, petir di bajumu, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah air ini wasilah dengan keberkahan surah Ar-Ra'd atau surah Yasin tadi. Kalau umur muslim bulan ini panjang, minta diangkat seluruh penyakit di lahir batin. Kalau memang sudah waktunya, ya Allah mudahkanlah ia wafat husnul khotimah. Kalau di dalam dirinya ada ilmu sihir atau kiriman sihir, tenung, santet, gendam, atau ilmu susuk, ilmu jin, musnahkan ya Allah. Insya Allah Pak, tidak lama. Malam macam siang lagi, siang macam malam lagi. Cobalah belajar. Cuma jangan salah niat. Jangan salah niat. Rata-rata yang banyak dengan kami paling lama seminggu. Kapan Ustaz kita tunggu waktu seminggu? Seminggu sebelum laju. Rata-rata kebanyakan mati kalau memang. Cuma jangan salah niat. Niat kalau umur panjang minta agar penyakitnya sehat. Kalau sudah waktunya minta dimudahkan husnul khotimah. Kalau dari ilmu sihir, ilmu jin minta dimusnahkan. Yang tidak boleh itu yang kita sendiri. Ya Allah, aku niat kepada surah Ar-Ra'd ini, ya Allah jadikan wasilah. Wah ini juga matilah kencang kamu. Ini tidak boleh. Matilah kencang ya udah boleh dijumpai namanya Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak pengen kalau baca itu jangan mati. Itu Bapak Ibu sekalian. Dikecapkan. Tidak baca dikecapkan, dibasahkan, diminum dulu. Tidak baca dikecapkan. Kalau di bagian sakit, ditempel ke bagian sakit. Kalau sudah koma kan ada itu lagi. Koma. Jangan lupa talqin. Laqinu ala mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan kepada orang yang tidak meninggal dengan la ilaha illallah. Itulah pertempuran yang dahsyat antara iblis dengan dia, penentu matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka kau dibaca ke surah Ar-Ra'd. Bapak Ibu sekalian, amalan apa lagi? Sebenarnya banyak. Nak nunduk uang, aduh, nunduk uang banyak dalam Quran. Yang pengacara atau pengacara, Pak Adi, lawyer, yang kedua, misalnya yang kedua yang pengacara yang mengadu argumentasi untuk menegakkan kalimat yang benar, boleh dibaca. Apa amalannya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sampai situ kunci ya. Janganlah kau merasa lebih tinggi dari aku. Nurut kau kata. Itu kata ucapan Nabi Sulaiman. Alla ta'lu alayya. Janganlah kau merasa lebih hebat dari aku, lebih tinggi dari aku. Wa tuni min aku ke dalam Islam. Nurut kata kau dengan aku. Nurut betul lagi. Tiup dari jauh. Kamu jadi ngomongin dari jauh ya. Insya Allah dulu ya. Bapak Ibu sekalian, uang yang berargumentasi, uang yang dia mungkin berdebat dan lain sebagainya. Dan kalau kita susah dalam arti kata apa yang namanya buntu ini mana lemaknya memang. Dari pucuk bawa sakit kan loh. Bawaan buntu. Uji Nabi zaman Nabi. Man qara'a suratul Waqi'ah. Siapa yang membaca suratul Waqi'ah, keterangannya banyak. Pada malam hari, pada pagi hari, pada sore hari. Ini ada dua hadisnya. Pagi hari pada subuh, malam hari habis maghrib, habis isya, atau sore hari pada asar. Dijamin tidak kena parkir selama. Kalau pengen tidak kena parkir ini Pak lebih susah dari buntu. Parkir itu kakek antanan. Kalau buntu itu miskin. Miskin, buntu, namanya buntu. Kalau parkir itu, ya Allah, kadang-kadang sehari makan, 3 hari tidak makan. Itu parkir. Tapi dijamin dari insya Allah Ta'ala, walaupun duit tidak pegang, masih pajak makan lemak.
minum roti kopi susu rokok Ji Samsu jiwamu sampai ke surga. Walaupun buntu masih baca makan apa, ada bahaya baca makan apa, ada bahaya rezeki pak. Kalau dalam mendawamkan membaca surah Al-Baqarah, sudah jauh. Jadi nanti ngomong, rakaatan qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu terlebih baik dari 7 dan sisinya. Apa yang lebih baik dari 1 rakaat? Dunia dan sisinya ini ternyata ketika dia mati, kalau Allah nyatakan pahalanya begitu besar, tentulah manusia akan berebut berbondong-bondong ngejar selesai qobliyah sebelum subuh. Cuman kalau hidup ini masih tenang saja ya. Kapan mati kakek baru tahu kalau misalnya begitu besar fadilah utamanya. Nah, balik ke Quran tadi jam berapa? 9:30. Bukan kami nih, pegel itu dekat. Ada 10 tadi dekat terus ini. Sebentar. Tidak ada apa. Kalau aku sih kelihatan capek nih, aku sih ngomong ini. Jadi Quran itu Bapak Ibu sekalian perfect, sempurna. Bapak Ibu ada yang anaknya yang belum dapat jodoh? Ada banyak. Anaknya belum dapat jodoh, cucunya belum dapat jodoh, gak ada amalannya. Ya, yang janda pengen duduk, yang duduk pengen janda, gak apa-apa, lalu kan? Serius ini. Kami dapat amalan dari Allah Yarham Kiai Zawali, kitab Naqatul Majmin. Bahkan kalau amalan kita Nabi nak berendah kepada Khadijah. Khadijah itu radio ada ketika tengok Nabi kelompok-kelompok. Khadijah ketika tengok Nabi pertama kali ada sesuatu yang tidak baca dia, mungkin bahwa dia langsung tertarik dengan Nabi SAW dan ada amalan. Bapak sekalian, cuma kalau amalannya ngomong baik, ya amal ngomong, jangan balik jangan ya. Karena kami dia tahu globalnya ya. Di dalam surah Yusuf itu kan ada ceritanya. Kenapa Nabi Yusuf itu dia dikejar oleh Zulaikha? Karena Zulaikha itu dia memendam rindunya kepada Yusuf. Qad syaghafaha hubba. Sungguh dalam Quran itu disebutkan penuh rasa cinta Zulaikha kepada Yusuf tak ada sesuatu. Sehingga pagi, siang, sore, malam Yusuf itulah. Bukan Bang Yusuf, bukan. Ada Bang Yusuf tadi. Nabi Yusuf ini. Ya, luar biasa. Akhirnya Zulaikha suatu ketika dia di kamar, ini cerita dalam Quran. Dia memakai pakaian yang transparan dan dia tidak sanggup membendung kerinduannya kepada Yusuf. Momen itu sudah lama dia tunggu. Dia mengatakan, qalat haytara. Kata Zulaikha, Yusuf sini. Kalau bahasa kita, sini yang. Ayah sini sayang. Panggil Yusuf. Akhirnya apa kata Nabi Yusuf? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Di situ seandainya Nabi Yusuf itu tidak ingat dengan larangan Allah, dalam bahasa Quran disebutkan wa laqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha suka pada Yusuf, Yusuf pun suka dengan Zulaikha. Sama-sama kan? Wong lanang normal bujang lo ketemu betina yang cantik, istri pejabat, dewean pulo. Kapan lagi momentum ini? Udah setan aja langsung. Kapan lagi? Tapi Nabi Yusuf itu diingat pada Allah. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Akhirnya Nabi Yusuf lari. Dia takut dengan Allah Ta'ala. Inni akhafu Allah Rabbul Alamin. Dia lari sampai ke pintu, dia tarik, dia menuju oleh Zulaikha. Maka kau ada di belakang.
lakinya muncul. Akhirnya dipitnah Nabi Yusuf memperkosa Zulaikha. Nah, akhirnya fitnah ini sampailah kepada seluruh masyarakat umum. Ini ceritanya dalam Quran dalam surah Yusuf itu. Zulaikha, Nabi Yusuf dikurung, di penjara. Zulaikha dia melampiaskan rasa dendamnya. Wong pacat ngomong baik dengan aku, wong ngatoy aku memperkosa budak, aku berasa budak, kaget kamu ini. Diundanglah seluruh istri-istri pejabat itu untuk kumpul di istana menteri tadi. Begitu kumpul, disiapkan dengan buah-buahan sama pisau. Sampailah jadi buah bibir, kata aku niat mama, kata malu niat galak sama budak, galak sama pelayan, menjatuhkan harga diri, bla 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 bla. Akhirnya Zulaikha dia manggil Yusuf. Apa? Yusuf, ya Yusuf, sini keluar. Qalat ikhruj alaihim. Akhirnya Yusuf keluar. Nah ini ayatnya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara. Manakala Yusuf keluar, falamma ra'aynahu, perempuan-perempuan itu melihat, akbarnahu, mereka terkagum-kagum mengagungkan Yusuf. Akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, dan mereka saking takjubnya itu mata tidak kedip, mulut melomok, mereka mengiris jari mereka sendiri berdarah. Wa qulna hasya lillahi ma hadha bashar, dan mereka mengatakan ini bukan manusia biasa, in hadha illa malakun karim, kecuali malaikat yang mulia. Kalau bahasa itu alat keantamnya, oh ya alat belakang cacat begitu akhirnya terasa terputus dari tangan mereka. Nah, kalau dalam amal kini boleh. Kalau dalam amal kini, cuma jangan yang ini pak, beda agak ringan deh. Kami tunjuk satu kini dulu, dimpet bajumu, baca surah Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Dibaca ke kemudian di air diusapkan. Ini kalau nak nembak dalam arti kata kita berkedah sama perempuan ini kalau nak jadi bini. Kalau dia maksiat tidak kabul. Tapi kalau dia benar-benar, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Dan ada jam-jamnya. Kalau kita punya kiai, ada Senin jam sekian, ada Selasa jam sekian, ada Rabu jam sekian, hari Kamis jam sekian, hari Jumat jam sekian, hari Sabtu jam sekian, hari Ahad jam sekian. Aman tenang ya Bapak. Daripada minta langsung bawakan ini. Kalau tidak minta secara pribadi, ada amalannya. Dan doanya apa doanya? Doanya itu ada di situ. Poin doa itu la akra Allah naj'al, ya Allah jadikan mahabbatan, kecintaan syadidatan alayya, ya Allah jadikanlah kecintaan yang sangat atasku. Sebut namanya, bayangin lainnya, jangan salah bayar, ya terbayang lainnya itu ya jadi itu saja. Bayangin lainnya, sebut nama bintinya, mahabbatan syadidatan alayya, kecintaan yang sangat padaku. Ini namanya la aklaha, tak makan dia, wala syarbaha, tak minum dia, wala naumaha, tidak tidur dia. Makan tidak, minum tidak, tidur tidak, illa ana fi aini qalbiha, kecuali aku ya Allah di dalam hatinya. Melopok dia Pak, dia terbayang terus dia. Tapi itu kuncinya ada amalannya. Kalau misalnya nak dalam amalan ini silakan kaget langsung kami main. Jadi buka tengah ini bayo awal lagi. Pada emang bagus ya orang sekalian. Banyak amalan nak pengen jodoh di dalam Quran. Amalan nak model macam ini dimudahkan segala urusan. Punya anak, bapak ibu yang punya anak cucu, anaknya supaya terhindar dari perbuatan zina, dibacakan surah Inna Anzalna di ulu-ulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia berdulu-dulu. Ya Allah, jaga anak cucuku ya Allah dari bentuk segala persinahan. Insyaallah salam. Dan tolong supaya ini anak hatinya lembut. Lembut ini bukan kemayu, bukan. Maksudnya lembut, mudah menerima kebenaran, nurut kata, baca surah Al-Insyirah di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dibacakan supaya anak itu dia lembut, nurut kata. Bapak Ibu sekalian, masih banyak lagi amalan-amalan di dalam Al-Quran itu. Kalau kita galak mempelajarinya, memang tidak berkesudahan. Supaya rezeki lancar, Yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar. Ya, ini namanya ayat 1000 dinar, atau kita nyebut surah Al-Talaq. Kami dulu ada tambahan dibaca ini, Yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Sampai di sini diulang, dibaca ya musabbibal asbab bisabbib, ya musabbibal asbab bisabbib 3 kali, ya musabbibal asbab bisabbib sabbib alayya. Wahai yang menyebabkan segala yang menyebabkan, wahai yang memberi sebab segala yang sebab, tunjuk aku sebab ya Allah. Sebab apa? Sebab baca kita dapat rezeki, sebab baca mudah urusan kita, sebab ini, sebab itu ada perantaranya. InsyaAllah Bapak Ibu sekalian dimudahkan segala urusannya dan juga diinjak rezeki yang luas. Maka itu kita kalau pengen selamat, ya di dalam Quran itu sudah sempurna banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin teringat tak? Lagi zaman-zaman masih tahun-tahun dulu budak kami namanya. Dulu kan lampu belum masuk, ingat tak waktu masa-masa ngaji dulu? Kalau kami dulu juga pernah nemui ngaji bawa minyak lampu, minyak tanah, ya. Yang kita kalau banyak baca dulu, pom dulu baca turutan. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Itu loh ya. Alif 2 di atas A, alif 2 di bawah I, alif 2 di depan U, A, I, U. Itu dulu. Sekarang tak perlu kerja lagi, langsung A, Ba, Ta, Sa, lalu Ma sudah. Dan kata alasan kita sampai sekarang ini belum baca Quran. Kata alasan, andai Quran ini turun, dan kata baris, dan kata tasydid, dan kata doma, kata fathah, kata kasrah, kata tanwin, nah rusak sekali. Kita yang sudah lengkap pada bacanya lagi masih ikut lagi masih belum tamat. Tidak, apalagi huruf gundul model macam itu. Ada huruf gundul, ada huruf gondrong. Huruf gondrong lagi masih tidak baca. Nah sekarang ini kalau kita kepengen nak selamat, maka mulai saat ini yuk berbenah diri. Mari kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Mari kita tingkatkan dari tidak baca Quran harus bisa baca Quran walaupun alif-alifan. Bapak Ibu sekalian, salah satu penyebab kena siksa kubur itu, salah satu penyebab kena siksa kubur itu adalah uang yang tidak baca Quran. Maka itu jangan sampai kita kaget papas tinggal sebenarnya kena tembok malaikat kita kubur. Dan apa kau tidak baca Quran? Anu malaikat, anu apa? Lagi email mereka ngomong anu apa? Anu tidak sempat aku malaikat pagi-pagi balik malam, malaikat ini tak orang itu. Maka lagi urusan kapal masuk sini harus siksa. Mumpung masih itu bilang
Beda. Gerobak yang bisa didorong, gerobak itu yang mari. Apalagi bacaan Al-Quran. Huruf shin besar sama shin kecil itu berbeda makhraj hurufnya. Sin ada huruf fa, ada huruf sin, ada huruf shin, ada huruf sod. Itu makhraj hurufnya dia berbeda. Bagi wong yang susah mentok gak baca nyebut doa itu langsung sudah jadi lagi. Ya, apalagi udah baca nyebut doa, jangan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama rusak kaset. Alhamdulillahirabbil alamin. Dak sah dari imam baca. Kecuali imam keluarga dewe. Imam keluarga dewe boleh, tapi kalau imam baca di imam sholat kami tidak sah. Salah satu tidak sah. Kalau dia pada orang tahu diri jangan jadi imam. Termasuk tidak baca nyebut huruf siratal siratal ladzi ada nyebutnya siratal ladzi tebal, bukannya tebal padahal tipis. Kalau siratal ladzi jalan yang mana an'amta alaihim yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Dan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wal ulama al-'adilin, para nabi, para rasul, al-syuhada. Bukan siratal ladzi. Kalau lazi huruf zai itu lain-lain artinya. Kalau huruf zai wa harfu zai isyaratu ila zakum. Adapun huruf zai itu menunjukkan suatu tempat lembah api neraka. Pohon zakum itu menjadi santapan pohon ahli neraka. Pohon zakum buahnya berduri seperti kepala setan, namanya zakum. Jadi tidak boleh. Kalau dia dalam bacaan Fatihatul Kitab, mari kita sama-sama dalam momentum peringatan nuzul Quran ini, yuk mari sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk mari sama-sama kita tingkatkan motivasi semangat kita untuk lebih giat lagi belajar Al-Quran. Jaminan dari kita yang bacaan hadisnya. Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran. Disuruh baca baik, apalagi ngajarkan, apalagi ngamalkan, apalagi menjaganya. Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya Al-Quran nanti kelak pada hari kiamat akan mendatangi, mencari, memberikan syafaat bagi para pembacanya. Yang baca dari syafaat, apalagi yang mengajarkan. Khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran wa